Buat yang di Jember, ayo datang ke acara di Jember, ketemu di sana. Kita seru-seruan bareng. Karena lampunya aku sendiri juga kayak gini soalnya. Dari jauh, jadi warna lampu ini ya ketika ikannya ke depan, dia ini nggak kelihatan. Tapi kalau kita deketin gini, nah ini baru kelihatan warnanya guys. Oh, meskipun kadang beberapa orang ada mengatakan, oh enggak kok kalau di background putih itu lebih cerah. Memang guys, ini cerah ini warnanya. Ikan ini bagus banget guys. Ini dorsalnya biru banget. Cuman lihat ikannya abang background hitam. Apakah ada background hitam ini manfaatnya ketika di kontes? Nah oke guys, welcome back to my channel, channel kita semua. Nah oke guys, jadi kemarin banyak banget. Jadi ya yang nanya-nanya ibaratnya, bang kalau mau kontes persiapannya gimana bang? Bang persiapannya gimana? Nah sebenarnya ini ya setiap setiap persiapan untuk kontes ini sebenarnya rahasia dapur ya guys ya. Bukan rahasia dapur sih kalau aku bilang ya. Ya rahasia setiap fighter lah. Mereka punya cara sendiri-sendiri gimana sih agar ikannya dia bisa bertahan selama 3 hari kurang lebih ya. Selama 3 hari kurang lebih itu tetap stabil yang pasti di mental, di warna, dan ya banyak sih yang lain-lainnya. Nah itu gimana sih bang caranya? Itu ya mungkin ya sebenarnya aku nggak pengen bagi ini tapi memang karena ya sudah lah ya gitu. Toh juga orang pasti punya cara yang lebih baik daripada aku gitu loh. Jadi kalau gitu mungkin di sini kita bakalan jelasin dari yang pertama. Di sini kita nggak bakal ngejelasin ikannya itu harus speknya seperti ini, speknya seperti ini, enggak. Tapi kita bakalan lebih fokus ke, ingat ya, kita fokus ke persiapan aja. Persiapannya untuk kontes gimana biar ikannya bisa bertahan selama kurang lebih kurun waktu 3 hari. Terus untuk penanganan di kontes gimana? Ini dari aku pribadi ya guys ya. Dan kalaupun ada sedikit kayak hal-hal yang nyeleneh, contoh kecil ya, ngasih makan waktu di kontes. Bang apa boleh kayak gitu bang? Nah di sini kita bakalan jelasin gimana sih gitu. Ini kita nggak ngomongin maru ya, karena kalau maru sendiri tuh aku sempet dengar bahwasanya kalau maru sendiri itu ketika ada kontes terus ikannya kuncup nih di hari pertama kan masih fish in. Nah di fish in itu boleh katanya pakai heater, tapi kecuali saat penjurian itu heaternya bakalan dicabut. Itu kurang lebih dari yang aku tahu itu untuk maru. Tapi kita nggak bakal ngebahas maru, kita ngebahas yang lain-lain lah kayak cana dwarf atau maru juga untuk mempertahankan mental dan lain-lain sebagainya. Nah kalau gitu seperti apa yang akan kita bawa nanti di kontes yang ketiga yang akan kita kita ikutin, karena kita ikut kontes nih nggak sering-sering banget guys. Jadi kita ikut kontes kurang lebih 3 kali. Nah ini dia si pocong ini ngapain sih ikut-ikut. Nah ini dia guys. Jadi untuk si pocong sendiri yang pasti yang pertama kalian kalau punya ikan ya untuk masalah spek kontes itu bisa dikatakan relatif, karena jadi ikan yang bagus itu belum tentu juara di tempat yang lain. Jadi contoh gini ya guys ya, ada ikan di Kalimantan seumpamanya ikannya bagus nih di Kalimantan, tapi ketika dibawa ke Pulau Jawa, oh ternyata di Pulau Jawa banyak yang lebih bagus, atau sebaliknya itu bisa saja. Jadi ikan-ikan spek kontes itu bagaimana bang yang bagus itu sebenarnya kita bisa melihat atau memantau dari kontes sebelumnya. Jadi kalau kalian sering datang ke kontes, kalian kan udah bisa lihat nih, oh ikan yang bagus tuh kayak gini nih, warnanya kayak gini, di daerahku nih kayak gini nih kualitas ikannya. Nah kalian persiapkanlah ikan yang lebih bagus dari itu kalau bisa gitu guys. Ya contoh aja kalau di Pulau Jawa itu kan banyak sekali faktor-faktornya ya, jadi agak sulit lah kita. Tapi ya seperti itulah. Jadi sebenarnya apakah rugi kalau kita tinggal di luar Pulau Jawa yang notabene sulit untuk mendapatkan ikan simet bagus dan lain-lain sebagainya, atau sortir ikan lebih sulit? Enggak juga, karena di sana juga ibaratnya orang mau dapetin ikan bagus kan sulit juga gitu. Jadi ya sebenarnya hampir-hampir sama lah kok. Ya kurang lebih seperti itulah pokoknya. Kita langsung ke topik inti aja. Nah oke guys, jadi kalau aku pertama ini aku ngomongin ikanku aja, jadi di luar ikanku enggak ya. Jadi ikanku ini ikan yang nggak pernah puasa. Jadi dia nggak pernah puasa, setiap hari makan. Kok ikanku bukan ya. Ini si pocong sudah pernah juara sekali di kontes pertamanya dia dengan posisi ikan yang paling kecil. Dan kalau sekarang size-nya mungkin sekitar 16-an. Nah ini dia, mentalnya udah bagus, nggak mangap-mangap meskipun diginiin. Kalau sebelumnya dia ini sangat-sangat barbar sekali guys. Mungkin kalau subscriber lama pasti udah tahu. Nah yang pertama untuk ikan yang nggak pernah puasa gini, ini tetap aku bakalan push di pelet karena kita naikin warna. Karena ikan ini sendiri baru bener-bener aku pegang kurang lebih
semingguan karena aku baru pulang dari kampung. Buat yang belum tahu aja nih, just informasi. Jadi ikan ini baru aku pegang atau aku rawat kurang lebih 1 minggu sekarang. Nah, kontesnya ini di Jember di tanggal 14 sampai 16 Oktober 2022 dan akan berangkat dari sini, dari Bali itu malam tanggal 13 aku berangkatnya guys gitu. Nah, untuk persiapan 1 minggu sebelum berangkat, ikan itu biasanya akan aku biasakan makan sehari sekali atau berpuasa guys. Contoh kayak sekarang kan makannya setiap hari, tapi porsinya ini udah aku kurangin guys. Jadi makan hidupnya sudah enggak, jadi sedikit, 2 hari sekali makan hidup atau 3 hari sekali. Pelet ngepus hampir setiap hari, pelet pasti pelet setiap hari. Nah, setelah itu kita sesuaikan kondisinya di sana. Nanti di sana itu 3 hari kan, biasanya kontes 3 hari. Nah, kita buatlah pola makannya dia ini agar gimana caranya biar kuat. Aduh, sebentar, aku sendawa. Alhamdulillah. Agar dia itu kuat berpuasa kurang lebih 3 hari. Gimana caranya? Nah, kalau aku sendiri, yang pertama mulai dari pengurangan pola makan. Pola makan aku kurangin sedikit aja setiap harinya, tapi setiap hari ada masuk. Setelah itu di 7 hari terakhir itu aku akan kasih dia makan. Di hari ke-7 nih sebelum keberangkatan kasih makan besar sekali. Setelah itu sampai 3 hari selanjutnya itu hanya makan pelet. Setelah itu makan besar lagi, baru pelet. Nah, malamnya itu berangkat. Pokoknya terakhir itu pelet sebelum berangkat ke kontes. Apalagi ini kan luar pulau ya kontesnya, itu akan aku kasih makan pelet. Setelah nyampe kontes, fish in, karena posisi kan jauh perjalanan ya dari Bali ke Jember. Jadinya nyampe sana, ikan itu akan langsung aku kasih makan guys. Jadi nyampe, mungkin setelah fish in kurang lebih 30 menitan, itu bakalan aku kasih makan. Nah, untuk kasih makannya sendiri, kalau aku di kontes, itu aku nggak pakai cacing. Kenapa bang kok nggak pakai cacing? Satu, kalau cacing itu lebih lama dicernanya dibandingkan pakan yang akan kita bahas nanti, lebih lama dicernanya. Itu yang pertama. Yang kedua, cacing itu kalau kebanyakan juga kurang bagus. Maksudnya ya kayak di pencernaan itu kan lama dicernanya, terus bikin ikan mager. Apalagi biasa makan kecil tiba-tiba makan berat, itu biasanya kadang ada momen-momen dia mager. Jadi aku nggak mau di sana. Nah, terus pakannya apa bang? Biar ikannya tetap aktif. Nah, kalau aku sendiri, aku akan alihkan pakannya itu menggunakan gini guys, apa namanya, ulet Hongkong yang warna putih. Nah, jadi pakai ulet Hongkong yang warna putih. Kenapa bang kok ulet Hongkong yang warna putih? Satu, dia akan lebih mudah dicerna sama ikan. Itu yang pertama. Jadi ini ya, aku kasih logikanya dulu guys ya, biar nggak bertanya-tanya, biar simpel. Nyampe di kontes nih sekarang, aku kasih makan. Malam ini aku kasih makan. Besok semua orang fish in. Nah, itu makannya cuma sedikit. Besok ketika orang-orang fish in, aku kasih makan lagi sekali sedikit ulet Hongkong yang warna putih, 1 aja plung. Itu biar bisa bertahan sampai besoknya waktu penjurian gitu guys. Dan ngasih makannya itu kemungkinan kalau aku sendiri sore. Kenapa ulet Hongkong? Satu, kotoran dari ulet Hongkong itu nggak kayak cacing. Kalau cacing tuh biasanya ada kayak apa sih, kayak selaput putih gitu loh, selaput putih, dan ataupun kalau dia menggumpal dia warnanya akan hitam. Tapi kalau kalian menggunakan ulet Hongkong yang warna putih, biasanya kotorannya cenderung seperti serbuk dan itu sedikit banget. Karena yang warna putih itu bisa dicerna hampir 100% sama ikan gitu. Meskipun nggak 100% ya guys ya, pasti akan ada pembuangan dari setiap konsumsi apa yang dikonsumsi sama ikan gitu. Cuman kalau untuk ulet Hongkong sendiri itu kotorannya nggak terlalu terlihat dan sedikit gitu. Itu yang pertama. Kenapa yang putih sama itu guys, biar kalau kalian pakai yang kuning, biasanya bekas kotoran itu akan naik di permukaan air. Dia kayak kulitnya itu akan naik, itu mengotori air juga. Jadi kita menghindari untuk disifon oleh pihak panitia dan lain sebagainya, dan untuk menjaga kualitas air juga. Meskipun sebenarnya nggak terlalu bermasalah sih kalau hanya sekedar makan sekali, itu nggak bikin kotor banget, itu enggak. Tapi diusahakan pakai ulet Hongkong yang putih. Setelah itu manfaatnya selanjutnya, ulet Hongkong yang putih itu apa sih? Yang pertama, yang kedua, ulet Hongkong yang putih itu akan membuat ikan kalian jauh lebih agresif dibandingkan pakan yang lainnya. Itu guys, karena ulet Hongkong yang putih itu panas. Dia itu panas guys, dia itu panas. Apa ya, bawaannya itu panas lah ya. Yang hobi-hobi kicau, dan mungkin kalau teman-teman lihat sekarang ya, zaman sekarang itu banyak banget juga youtuber-youtuber yang lain, konten kreator yang lain juga biasanya sudah mulai terbiasa sering membawakan manfaat-manfaat dari ulet Hongkong. Setahu saya seperti itu. Jadi sudah nggak usah diragukan kalau untuk ulet Hongkong. Jadi kalau saya sendiri mendekati kontes tuh malah pakai ulet Hongkong, bukan cacing guys gitu, agar ikannya lebih panas, lebih aktif. Tapi pelet juga jangan ditinggal, sama ulet Hongkong juga jangan terlalu banyak. Pelet juga kalau kalian lihat atau kalian harus perhatiin sama ikan kalian. Ikan kalian kalau nggak kuat sama
pelet sama pelet yang kalian gunakan, ingat jangan terlalu banyak, tetap diatur karena kalau kebanyakan pelet juga ikan kalian bisa gosong sebelum kontes guys. Nah kalau ikanku sendiri bang, ikannya abang background hitam, apakah ada background hitam ini manfaatnya ketika di kontes? Ini yang paling penting guys. Satu, ikan ketika terbiasa di background putih, atau ini dah kalian ingat-ingat satu hal ya, ikan kalian kalau sekarang di background hitam nih, contohnya kayak aku di background hitam, dia akan aku taruh di tank polosan, warnanya itu pasti akan bertahan kurang lebih 1, 2, 3, 4 hari, akan bertahan kecerahannya, tapi setelah itu akan memudar. Nah jadi paham nggak di sana? Jadi di sana kalau bisa sekarang aku pekatin warnanya dia kayak gini, aku buat warnanya dia pekat, terbiasa dengan background hitam, biar warnanya pekat cerah. Tapi nanti ketika dia masuk background putih pasti ada drop, tapi minimal dropnya itu nggak drop banget guys, gitu. Makanya beberapa teman-teman yang main ke rumahku kemarin-kemarin ya, banyak yang nanya bang, kok aurantinya kebanyakan background hitam? Iya, kalau background hitam itu mempertegas warna guys, dan kalau kita datengin atau kita bawa ke kontes, taruh di background beningan, itu biasanya warnanya akan tetap bertahan. Pekatnya itu kurang lebih ya, sepengalamanku sendiri itu 2-3 hari itu masih bertahan guys. Itu kalau ikannya masih fit dengan apa ya, asupan protein yang masih ada dalam tubuhnya dia guys gitu. Karena ikan juga kalau udah asupan proteinnya berkurang, lemes kayak itu biasanya agak drop juga warnanya. Salah satu contohnya ya, ikanku yang background putih yang menurutku kurang srek aku kalau ikan background putih nih guys. Nah ini adalah ikan, ini bagus banget guys. Ini dorsalnya biru banget, cuman lihat warna badannya ini kuning. Warna badannya kuning nggak bagus, sama warna apa namanya itu, apa sih namanya, barnya itu kuning pucet banget. Ini kalau kita taruh background hitam guys, aduh ini bakalan cakep banget guys. Makanya ini salah satu contoh ya ikan yang akan aku taruh background hitam. Tapi ya kembali lagi, setiap orang punya seleranya masing-masing dan punya alibinya, bukan alibi siapa ya, punya alasan masing-masing kenapa ditaruh background putih. Tapi kalau aku sendiri memang lebih suka di background hitam, meskipun kelihatannya agak gelap, tapi ketika turun kontes itu lebih enak warnanya guys gitu. Meskipun kadang beberapa orang ada mengatakan, oh enggak kok kalau di background putih itu lebih cerah. Memang guys, ini cerah ini warnanya, tapi warna badannya jadinya coklat, nggak, kurang apa ya, kurang serak aja kalau aku pribadi. Sama warna badannya nggak mau orange, dia lebih dominan kuning guys. Oh ini ikan yang dulu pernah aku jual di harga 350.000, di cancel sama yang beli, nggak jadi dibeli. Sekarang aku keep lah, ternyata kok lumayan lah, maksudnya untuk dari segi glowing, terus untuk cuman sekedar display, ini termasuk cakep loh ikan ini guys. Barnya simet 6/6, cuman memang barnya nggak terlalu rapi ya. Ini barnya simet tapi tidak rapi. Kalau memang rapi ya kayak si pocong, ini rapi dia guys. Ini meskipun kelihatan gosong guys, ini kalau kita deketin, ini bedanya guys, dari jauh sama dari dekat warnanya itu lihat. Nih guys, kalau dari dekat warnanya kelihatan guys, karena lampunya aku sendiri juga kayak gini soalnya dari jauh. Jadi warna lampu ini ya ketika ikannya ke depan dia ini nggak kelihatan, tapi kalau kita deketin gini, nah ini baru kelihatan warnanya guys. Oh ini efek lampunya guys. Jadi makanya kenapa ikanku kadang-kadang kelihatan gelap di konten itu karena lampunya posisinya nggak pas. Tapi emang karena nggak bisa dipindah, karena memang sudah kayak gini ya sudah, mau gimana lagi. Tapi kurang lebih untuk persiapanku kontes tuh hanya kayak gitu aja guys. Kalau background aku lebih dominan hitam, sama ketika di kontes tuh sebelum penilaian sore lah, besok penilaian sore ini aku udah kasih makan dia pakai ular Hongkong ya, 1 atau 2 itu mengikutin si ikan sendiri gitu guys. Kurang lebih kayak gitu. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Dan kalau gitu terima kasih sudah nonton video ini. See you di next video. Buat yang di Jember, ayo datang ke acara di Jember, ketemu di sana. Kita seru-seruan bareng. Kalau gitu see you di next video. Bye bye.